Bupati Bogor beberapa kali ingin menemui sang gubernur, ya kan, Bapak Aing nya Kang Deddy Mulyadi. Bahkan sempat mengajak Kang Deddy Mulyadinya gitu untuk bertemu dengan para pengusaha tambang tersebut. Tapi alhamdulillahnya orang gaduh gubernur tehnya menjaga integritasnya. Ya aya naon Pak Bupati sampai ngajak Pak Gubernur bertemu dengan pengusaha tambang? Tanda tanya iya mah. Nah, simak videona. Perkembangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya. Pak Gub, ya kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah Parung Panjang. Selama kami menjadi Kapolres Bogor kurang lebih hampir 1,8 bulan, itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu dari kontur jalan yang kurang memadai, jalan rusak dan sebagainya, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Oke, Parung Panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Selama ini penambang menggunakan jalan warga, menggunakan jalan provinsi. Sudah berapa korban di situ, Pak? Selama kami di sini sampai 100 lebih, Pak. Meninggal? Siap. Bayangin, yuk dalam beberapa tahun saja, harta seorang pejabat bisa melonjak sampai 1.200%. Ini yang sekarang jadi sorotan publik di Kabupaten Bogor. Data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPO milik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kekayaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang dikenal sebagai Jaro Ade mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada laporan tahun 2018, total hartanya tercatat sekitar 4,78 miliar rupiah. Namun dalam laporan terbaru tahun 2024, angkanya melonjak menjadi 62,14 miliar rupiah. Artinya hanya dalam beberapa tahun terjadi kenaikan sekitar 57 miliar rupiah atau meningkat hampir 1.200%. Mayoritas kekayaan itu berasal dari tanah dan bangunan senilai 45,9 miliar rupiah, lalu kendaraan dan mesin mencapai 11,4 miliar rupiah ditambah kas miliaran rupiah lainnya. Data ini merupakan laporan resmi yang disampaikan kepada KAPK sebagai bentuk transparansi pejabat publik. Tapi yang sekarang mulai jadi pertanyaan publik adalah satu hal. Apa yang membuat lonjakan harta ini bisa terjadi begitu cepat? Mungkin tersampaikan, terdengar bahwa di antara itu ada level 400, level 500, level 600, dan level 700. Terkadang apa yang kita dengar lalu tersampaikan ke pihak-pihak yang lain, terdengar bahwa ada korban terjebak 700 orang. Kita pastikan tidak betul. Kenapa kita pastikan tidak betul? Kami bicara hari ini berangkatnya di Kecamatan Nanggung, di lokasi aneka tambang. Yang betul adalah level 700, bukan ada korban 700. Bahkan Antam sendiri sudah memverifikasi, sudah mengecek bahwa tidak ada aktivitas kegiatan penambangan pada saat terjadinya muncul asap. Meskipun jalan ini ditutup, tapi truk tambang tetap melintas dan melanggar aturannya Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kenapa banyak truk tambang yang tetap melanggar dan mau memaksakan melintas? Kita bakal bahas di sini biar teman-teman bisa lebih paham. Jadi sebenarnya inti masalahnya itu bukan di pelaku tambangnya ya, karena ada yang legal juga. Bukan juga di masyarakat yang menolak tambang, karena mereka juga punya hak. Tapi di keselarasan dan juga di koordinasi antara bupati dengan gubernurnya. Bupati Bogor ini ya, saya rasa pelin-pelan juga. Awal-awalnya dia ngedukung pelaku tambang, tapi tiba-tiba pernyataannya berubah lagi. Dan Deddy Mulyadi terus menolak tambang. Nah, ketidakselarasan antara dua pemimpin ini justru menimbulkan gejolak di masyarakat. Akhirnya masyarakat pun terpecah, ada yang nolak, ada yang menerima gitu. Inilah pentingnya pemimpin itu memiliki skill komunikasi yang baik. Jadi mereka bisa satu arah, mereka bisa selaras, mereka bisa sependapat, sehingga tidak terjadi kebingungan di masyarakat, teman-teman ya. Inilah kenapa saya bilang ya, pemimpin itu yang benar, teman-teman. Dan melihat dampaknya. Kalau tambangnya diizinin gimana, kalau nggak diizinin gimana, tambang yang legal solusinya gimana, masyarakat biar nggak kebanjiran, nggak kecelakaan karena truk-truk tambang atau gimana ya, dikasih solusinya gitu.
Ini sih, aduh bingung ya kalau misalnya gini ya. Jadi pemimpin bingung, rakyatnya jadi bingung. Gubernur Deddy Mulyadi tolak buka kembali izin tambang di Parung Panjang, Bogor. Setelah baca berita ini, sekarang gue makin paham kenapa Deddy Mulyadi nolak tambang Parung Panjang dibuka lagi. Karena salah satu penyebab konflik ini adalah data kompensasi yang gak sinkron. Pekerja tercatat sekitar 3.000 orang, tapi yang ngajuin kompensasi 18.000. Itu bukan selisih, itu mah udah beda dunia. Di tengah orang lagi susah, selalu ada yang ikut nyelip. Heran banget gua. Yang harusnya bantuan buat pekerja berubah jadi ajang rebutan. Yang beneran kerja malah harus berbagi sama orang yang tiba-tiba merasa berhak. Yang kayak gini bukan lagi menyelam sambil minum air. Ini mah udah buka warung di dalam laut. Kalau datanya aja udah bisa dimanipulasi, yang dirusak nanti bukan cuma tanah, tapi rasa keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat di mana ayana. Kali ini masih seputar tambang yang ada di Parung Panjang, umumnya yang ada di Kabupaten Bogor. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, wargi-wargi sadaya, kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi terkait dengan pemberhentian sementara izin tambang yang ada di Parung Panjang, umumnya yang ada di Kabupaten Bogor, menimbulkan pro dan kontra. Dinamika dari mulai kebijakan itu diterapkan sampai hari ini terjadi. Dari mulai protes para pekerja tambang, terus kemudian juga dukungan dari warga Parung Panjang, belum lagi yang terbaru jika wargi-wargi semuanya sudah melihat, mendengar dan mengetahui terkait adanya dugaan ya voice note ataupun rekaman suara dari Kadis ESDM Jawa Barat yang bocor ke publik, di mana dalam voice note tersebut ya yang oknum yang diduga itu adalah Kadis SDM Jawa Barat menyampaikan ya ketidakterimaannya atau tidak terima atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada akhirnya itu menimbulkan kemarahan dari para pengusaha tambang kepada jajaran ESDM Jawa Barat seperti itu. Nah dari situ kita saja selaku warga masyarakat bisa menyimpulkan sebetulnya Kadis SDM Jawa Barat beserta jajaran ada di posisi mana dan berpihak kepada siapa. Nah kalau misalkan ternyata itu benar, ternyata yang bocor voice note itu adalah dari Kadis SDM Jawa Barat, maka Kadis SDM Jawa Barat ya harus segera bertanggung jawab untuk melakukan klarifikasi. Dan juga Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat harus segera memanggil Kadis SDM Jawa Barat untuk dimintai pertanggungjawaban memberikan klarifikasi atas voice note-nya yang tersebar kepada masyarakat Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini ya saya sangat bahagia. Saya mencoba searching, saya mencoba memprofiling beberapa akun-akun media sosial yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya yang ada di Parung Panjang. Postingan-postingannya positif semua. Warga masyarakat Parung Panjang ya berterima kasih dan gembira atas kebijakan yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pada akhirnya mereka hari ini mulai kembali menjalankan kehidupannya secara tenang, tanpa ketakutan dan tidak was-was. Harus setiap hari bertemu dan berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan tambang yang keluar di luar dari jam operasional yang sudah ditentukan. Itu sukacita menyambut kebijakan ini, ya banyak postingan-postingan ucapan-ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang perlu diinformasikan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, seperti yang sudah saya sampaikan di VT-VT sebelumnya. Ini perlu diketahui oleh saudara-saudara kita yang bekerja di tambang. Ya, kebijakan itu diambil karena akan adanya evaluasi yang dilakukan. Evaluasi apa saja? Yang pertama poinnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menginventarisir atau akan kembali menginventarisir tambang-tambang mana saja
yang memang cakupannya itu legal ataupun ilegal, Nah, terus yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menunjukkan keberpihakannya kepada para pekerja tambang agar jika ke depan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan saat bekerja, maka para pekerja ini sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan yang otomatis para pengusaha tambang bertanggung jawab atas itu. Ya, atas keselamatan kerja dan lain sebagainya. Terus kemudian poin yang selanjutnya, ayo dong para pengusaha tambang ini bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan juga keuntungannya diambil dari Jawa Barat terus kemudian dibawa pergi. Tidak ada bentuk simbiosis mutualisme dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan warga Jawa Barat. Minimal kendaraan-kendaraan operasional tambang yang digunakan yaitu memiliki plat kendaraan Jawa Barat agar pajak retribusinya itu masuk ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan ini mah keuntungannya dibawa keluar Jawa Barat ya, digalinya di Jawa Barat tapi keuntungannya dibawa keluar Jawa Barat, giliran infrastruktur jalan umum rusak pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus bertanggung jawab. Sedangkan kita ketahui bersama, memperbaiki jalan itu tidak dengan biaya yang sedikit. Oke ya teman-teman, di video tadi kalian bisa lihat Bupati Bogor yang tiba-tiba mendukung para penambang yang ada di Kabupaten Bogor yang sebelumnya tambangnya ini ditutup oleh Deddy Mulyadi karena ilegal, karena merusak lingkungan dan bikin kecelakaan banyak orang. Nah, saya mau ngebahas aspek politiknya nih, kenapa Bapak ini mendukung mereka. Kalian harus nonton nih biar bisa lebih paham ya. Di Indonesia teman-teman, kalau kalian mau jadi pejabat, entah itu presiden sekalipun atau bupati, kalian ini harus dapat dukungan dari 4 faksi atau 4 kelompok ini teman-teman. Yang pertama adalah kelompok agama apapun tempat kalian tinggal yang mayoritas itu kalian harus dapat. Makanya banyak bupati itu yang sowan ke kiai dan lain-lain ya, karena dia harus dapat dukungan orang agama atau orang ahli agama atau tokoh agama. Yang kedua adalah oligarki atau perusahaan besar atau pengusaha besar. Pengusaha besar ini pasti mendukung kalian dan pasti kalian kemungkinan menangnya lebih besar karena dapat suntikan dana dari dia. Yang ketiga adalah angkatan bersenjata, ini kalian tahu lah, saya nggak usah jelasin ya. Dan yang terakhir adalah ormas non agama ya. Nah teman-teman, Bapak Bupati ini pasti mau gak mau harus mendukung para penambang, karena di belakang penambang ini ada pengusaha. Di belakang penambang ini banyak ormas yang bersatu yang menuntut Bupati ini harus mendukung mereka untuk kepentingan mereka juga gitu. Saya nggak bilang ini salah atau benar, tapi itu realita politik kita yang harus kalian pahamin. 4 ini yang menentukan jalannya politik kita ya. Ormas, agama, angkatan bersenjata, dan perusahaan atau oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat warga Jawa Barat di mana saja berada. Jadi hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2026, Bapak Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto didampingi oleh Wakil Bupati Bogor Bapak Haji Ade Ruhandi dan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor menerima kunjungan warga masyarakat dari Cigudeg, Parung Panjang, dan Rumpin dalam rangka menyampaikan aspirasi untuk meminta kembali dibukanya tambang legal yang ada di wilayah Cigudeg. Nah, nih kita lihat videonya, tapi jangan lupa follow, like, share, dan komen. Nih videonya. Hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi siapkan. Betul ya? Hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami, puluhan ribu masyarakat kami hari ini
bergantung terhadap tambang khususnya yang berada di wilayah barat. Yang mana Bapak harus pahami, mana kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor, mana kewenangan pemerintah provinsi. Maka Bapak Ibu hari ini hadir bersama dengan kami, masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bogor, sama-sama meminta secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, kepada Pak Deddy Mulyadi, agar kami segera diputuskan, diberi keputusan kapan tambang yang resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat segera beroperasi kembali.